Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah semua sehat? Sehat. Sehat ya? Sebelum datang sini tadi, adik-adik sudah sarapan? Sudah. Oke, kalau sudah tadi sarapan makan banyak atau tidak nih? Makan Banyak banyak. ya? Oke. Dari hari ini adik-adik siap untuk terima mata pelajaran ya? Sebelum terima mata pelajaran, adik-adik apa sudah ada yang kenal ibu? Belum. Belum ya? Oke, perkenalkan nama lengkap Ibu Arniana Susana Deta, biasa dipanggil Ibu Arni. Jadi adik-adik panggil Ibu Arni saja. Oke? Sebelum memulai pembelajaran kita, siapa yang hadir hari ini? Banyak. Siapa yang ketua kelas? Saya. Adi Sarni. Oke, Ibu minta Adi Sarni untuk tulis nama teman-teman yang tidak hadir hari ini. Nanti bisa kasih ke Ibu ya. Oke. Tadi sebelum masuk sudah berdoa? Sudah ya? Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar materi fisika yang berjudul dinamika partikel. Nah, di dalam dinamika partikel adik-adik terdapat hukum-hukum Newton. Seperti apa itu hukum-hukum Newton? Kita akan belajarinya bersama-sama. Sebelum masuk pada hukum-hukum Newton, Ibu ada pertanyaan untuk adik-adik. Ini adik-adik apakah sudah pernah naik sebuah mobil atau bis? Pernah ikut bis? Pernah, Ibu. Nah, ketika adik dalam bis, ketika bis ikutnya ini tiba-tiba rem, di situ apa yang adik-adik rasakan? Kaget. Apalagi? Badan langsung terdorong ke depan. Oke, apalagi? Apa lagi? Tidak ada lagi? Oke, dan semua jawaban adik-adik sudah benar. Nah, ketika kita naik sebuah mobil atau bis atau apa saja, ketika kita di dalam, nah ketika itu mobil atau auto yang kita ikut, ketika dia apa? Tiba-tiba rem mendadak, nah situ kita kaget atau tiba-tiba kita badan terdorong ke depan. Ketika kita berada dalam mobil yang bergerak lurus, kita dikatakan berada di dalam keseimbangan. Artinya resultat gaya yang bekerja jumlahnya 0. Nah, demikian ketika mobil berhenti mendadak, gaya yang bekerja tidak seimbang lagi. Jadi tubuh kita akan terasa terdorong ke depan. Nah, ini yang kita akan bahas yang pertama, yaitu hukum 1 Newton. Yang pertama kita akan bahas itu yaitu hukum Newton 1. Adik-adik bisa tulis pengertian dari hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, benda diam akan tetap diam. Benda diam akan tetap diam. Atau benda yang bergerak lurus beraturan. Atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan
dengan kecepatan konstan jika gaya pada benda itu sama dengan 0. Jika gaya pada benda itu sama dengan 0. Jika gaya pada benda itu sama dengan 0. Oke, ada yang bisa bantu ibu untuk jelaskan ulang pengertian dari hukum Newton 1 tadi? Baca ulang. Hukum Newton 1 berbunyi benda diam akan tetap diam atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika gaya pada benda itu sama dengan 0. Oke, terima kasih adik. Jadi hukum Newton itu dia artinya dia ketika benda itu diam, dia akan tetap diam ketika kita tidak beri gaya. Jadi ketika kita benda itu ketika kita beri gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Tapi dengan kecepatannya itu konstan atau sama dengan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan pengertian dari hukum Newton 1 tadi itu kan benda diam akan tetap diam. Rumus untuk hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0. Tadi kan ini hukum Newton 1 kan berbunyi benda akan diam. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi sigma F-nya itu sama dengan 0 karena bendanya tadi kan diam tidak bergerak. Makanya rumusnya sama dengan sigma F sama dengan 0. Dia konstan. Adik-adik bisa tulis dulu sekarang. Sudah? Untuk rumus hukum Newton 1 sudah habis tulis? Sudah Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya supaya adik-adik lebih memahami lagi konsep dari hukum Newton 1, kita akan coba contoh soal. Adik-adik bisa tulis. Contoh soal, sebuah balok bermassa 5 kg. Sebuah balok bermassa 5 kg berat dalam kurung W 50 Newton. 50 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan tali tersebut? Sudah? Oke. Untuk contoh soal hukum Newton 1 sesuai dari rumus tadi,
Sudah ada yang bisa mengerjakan? Bagaimana? Sudah, ada yang sudah habis? Ada sudah habis? Oke, ibu minta tolong satu orang untuk maju di depan. Bisa? Adik nama siapa? Tepuk tangan dulu buat untuk adik Arlin. Nah, sekarang kita lihat bersama di papan. Tadi yang diketahui dalam soal itu kan W itu kan sama dengan berat. Jadi beratnya dia itu 50 Newton. Yang ditanya itu tegangan tali pada balok tersebut. Nah, karena balok tersebut diam dan tidak bergerak adik, maka di situ ini gaya yang bekerja di situ 0 atau konstan. Makanya di sini T kurang W sama dengan 0. Maka di sini 0 karena baloknya itu diam, tidak bergerak. Karena yang ditanya itu tegangan tali, maka T kurang 50. 50 tadi kan dari beratnya balok tersebut 50 Newton sama dengan 0. T sama dengan 50 Newton. Jadi tegangan tali pada balok tersebut itu sebesar 50 Newton. Bagaimana adik-adik? Apa masih ada yang kurang mengerti? Adik? Sudah. Oke. Kita akan lanjut pada konsep yang kedua, yaitu hukum 2 Newton. Hukum Newton 2.
Yang berikut adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, hukum Newton 2 berbunyi, jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Yang sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, untuk menghitung besar gaya yang bekerja pada hukum 2 Newton, kita menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Di mana sigma F itu sama dengan resultan gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, sedangkan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh soal tentang hukum Newton 2. Contoh soalnya, sebuah mobil bermassa 2 kg. Sebuah mobil bermassa 2 kg. 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu, dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat.
10 meter per sekon kuadrat. Titik, berapakah gaya yang diberikan pada mobil tersebut? Berapakah gaya yang diberikan pada mobil tersebut? Oke, kita akan coba mengerjakannya bersama-sama. Yang diketahui dari soal tadi apa adik-adik? Masa. Masa. Masanya sama dengan 2 kilogram. 2 kilogram. Apa lagi? Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya F. sigma Sigma F. sigma F. Yang ini dibaca dengan sigma F. Oke, berdasarkan rumus dari hukum Newton 2 tadi kita menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Masanya berapa? 2 kilogram. 2 kilogram. Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. 2 kilogram dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat berapa? 20 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada mobil tersebut itu sebesar 20 Newton. Sudah, yang ini sudah ditulis? Sudah. Sudah? Sudah. Yang ini sudah? Sudah. Oke, Ibu kasih latihan soal 1 untuk adik-adik bisa kerja. Latihan soal 1 nomor. Berapakah yang dihasilkan? Berapakah percepatan yang dihasilkan ketika suatu resultan gaya 20 Newton dikerjakan pada suatu benda yang bermassa 6 kilogram. Pada suatu benda yang bermassa 6 kilogram. Tanda tanya. Adik-adik bisa kerja nanti. Ibu minta 1 orang untuk mewakili teman-teman kerja di papan. Sesuai rumus tadi. Iya. Rumusnya tadi kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau ditanya A berarti sigma F per M. Iya. Coba.
ada yang habis? Oke. Satu orang bisa kerja di papan. Bisa jelaskan di sini? Baca. Jadi jawab di sini diketahui Sigma. sigma F sama dengan 12 Newton. Terus masanya 6 kg. Ditanya percepatan. Jawab sigma F sama dengan M kali A. Percepatan sama dengan sigma F per M. 12 sama dengan 12 per 6. Terus sini sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, tepuk tangan buat adik Flora. Terima kasih, Adik. Oke, jadi percepatan yang dihasilkan pada benda tersebut itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk contoh soal latihan soal ini, apakah masih ada yang belum mengerti? Oke, konsep yang ketiga itu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, setiap gaya yang bekerja pada suatu benda akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, berdasarkan bunyi hukum Newton 3 tadi, yaitu setiap ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.
Oke, ibu minta satu orang untuk maju di depan. Satu orang. Oke. Adik Arlin. Adik Karlin. Nah, ibu minta adik Karlin untuk melakukan sebuah percobaan atau melakukan sebuah ilustrasi. Adik coba dorong tembok. Dorong saja tembok. Ya, coba dorong. Nah, teman adik-adik coba perhatikan. Ketika teman kalian mendorong tembok, di situ apakah temboknya bergerak? Tidak. Oke. Atau apakah temboknya memberikan gaya yang sama? Tidak. Oke, tidak. Silakan. Terima kasih, adik. Nah, di situ adik-adik, ketika kita mendorong ini tembok dengan gaya atau dengan gaya tertentu, di situ temboknya tidak bergerak. Temboknya tidak bergerak, tapi dia memberikan arah yang berlawanan. Di situ terjadi gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi ketika kita mendorong, maka tembok tersebut akan memberikan gaya yang sama terhadap ini kita. Itu maksud dari hukum Newton 3. Untuk hukum Newton 3 rumusnya sama dengan rumus untuk hukum Newton 3 itu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Sigma F sama dengan min sigma F reaksi. Oke adik-adik, materi kita hari ini sampai di hukum Newton 3. Berdasarkan yang sudah kita pelajari bersama tadi, apa ada yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang kita pelajari hari ini? Hukum Newton. Ada berapa hukum Newton? Tiga. Yang pertama hukum Newton 1, kedua hukum Newton 3. Oke. Hukum Newton 1 satu orang bisa baca? Berbunyi. Hukum Newton 1. Silakan. Hukum Newton 1 berbunyi, benda diam akan tetap diam atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika gaya pada benda itu sama dengan 0. Oke, tepuk tangan. Hukum Newton yang kedua, siapa bisa baca? Silakan. Hukum Newton 2 berbunyi, jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Oke, tepuk tangan untuk Karlin. hukum Newton 3. Siapa bisa baca? Oke, silakan. Hukum Newton 3 berbunyi, setiap gaya yang bekerja pada suatu benda akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, tepuk tangan untuk ini. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang partikel, dinamika partikel. Nah, di dalam dinamika partikel terdapat hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum Newton 1, yang kedua, hukum Newton 2, terus yang ketiga itu hukum Newton ketiga. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, pesan ibu, sampai di rumah adik-adik bisa belajar, pelajari ulang materi-materi yang berkaitan dengan dinamika partikel, atau mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan dinamika partikel. Nanti
pas ujian ibu akan keluarkan soal-soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu dinamika partikel. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Untuk adik-adik bisa belajar di rumah, ibu ada soal nanti adik-adik kita kerjakan di rumah ya. Satu orang ibu kasih satu orang saja, nanti adik ini bisa bagikan di teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Sarni. Oke, terima kasih atas kerjasama ini. Ibu sangat berterima kasih karena adik-adik sudah berpartisipasi, meluangkan waktu untuk belajar bersama ibu. Terima kasih banyak.